Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Abdul Rosid. Bisa dipanggil Rosid. Saya dari kelas 2 PPPA. Pada mata kuliah kalian usaha ini, saya akan menjelaskan dalam part 3 dalam pembahasan kriteria investasi yang dikaji melalui studi masing-masing. Utamanya saya akan membahas mengenai kondisi normal, analisis kelayakan finansialnya. Kita bahas dari pemasukan terlebih dahulu. Dalam pemasukan ini karena ada 4 jenis usaha atau 4 jenis komoditas, maka kita akan mulai dari sawit terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara kita mencari jumlah panen? Itu kita tidak manual, tapi untuk mencari jumlah panen kita pergi ke standar budidaya tanaman, kita jumlahkan, kita save, klik kiri sampai ke seluruh bulan itu sudah terpilih, kita oke. Selanjutnya kenapa seperti ini? Itu adalah karena belum diberi zoom kurang buka. Selanjutnya untuk harga panen ini kita dapat juga dari standar budidaya tanaman, yaitu 6.000 per kilo. 6.000 per kilo. Untuk di sampingnya kita juga samakan dengan yang ada di kiri, kita klik, kemudian kita geser ke bawah. Selanjutnya adalah akan kita geser ke kanan. Nah, jadi demikian merupakan cara mencari jumlah harga dan nantinya berpengaruh ke hasil penjualan. Untuk komoditas lain juga sama caranya seperti yang saya contohkan pada komoditas yang pertama, yaitu adalah komoditas sawi. Selanjutnya, setiap kita sudah menemukan beberapa penjumlahan, jangan lupa untuk dijadikan atau dijumlahkan menjadi satu. Untuk caranya adalah sama dengan sum kurang buka, yaitu adalah dengan menjumlahkan masing-masing daripada sum kurang buka menambahkan dari masing-masing penjualan. Kita enter. Selanjutnya adalah kita geser sampai ke samping kanan. Nah, kita sudah menyelesaikan untuk pencarian pemasukan. Selanjutnya kita akan mencari untuk pengeluarannya. Pengeluarannya kita mulai dari investasi, itu ada dari tahun ke 0, yaitu kita tempel atau kita menggunakan cara seperti ini. Kita dari pekerjaan part pertama kita enter. Selanjutnya adalah kita geser sampai dengan tahun ke-8. Selanjutnya adalah dalam kita mencari biaya variabel, kita menentukan dari bulan pertama, karena memang biaya variabel itu terlaksana dari bulan pertama, yaitu kita bisa lihat di standar budidaya tanaman pada total biaya, yaitu ini ada total variabel material per tahunnya. Kita klik, kita enter. Selanjutnya kita geser sampai bawah. Sampai bawah sudah ketemu. Selanjutnya untuk sampingnya seperti biasa kita tempel di sebelah kirinya. Oke, selanjutnya kita geser sampai bawah lagi dan geser sampai di kanan. Oke. Nah, jadi jangan lupa juga untuk melakukan penjumlahan terhadap biaya variabel yang telah dicari, yaitu dengan caranya sama dengan klik shift, klik OK. Ini ya, karena belum ada zoom kurung bukanya. Selanjutnya kita perlu untuk menggeser sampai dengan tahun ke-8. Setelah kita selesai untuk menggesernya, kita akan memasukkan untuk biaya tetap. Biaya tetap di sini ada 3, yaitu adalah tenaga kerja, ada anggota dan juga ketua. Selanjutnya adalah penyusutan per tahunnya. Cara untuk mencarinya adalah sama dengan ini merupakan sheet daripada tenaga kerja, ketua, anggota dan juga penyusutan per bulan. Kita klik oke. Sudah keluar juga. Kita geser ke bawah, keluar otomatis. Kita juga geser ke kanan. Nah, ini merupakan suatu kesalahan, harusnya kita sama dengan lebih dahulu. Kita klik di sebelah kirinya, kita geser ke bawah, baru nanti kita geser ke kanan. Oke, selanjutnya kita totalkan untuk masing-masing biaya daripada biaya tetap yang telah ada. Zoom. Biaya ini kita geser sampai ke kanan seperti biasanya. Nah, selanjutnya kita akan mencari rumus untuk keuntungan. Rumus untuk keuntungan adalah sum kurung buka, yaitu pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Enter. Dengan pengeluaran, yaitu
Setelah itu kita geser sampai ke ujung kanan, sudah ketemu. Selanjutnya dari masing-masing ini ada total selama 8 tahun, mari kita untuk totalkan, yaitu dengan cara penambahan dari tahun ke 0 sampai dengan tahun ke 8. Jangan lupa untuk berikan zoom. Oke, kita geser sampai dengan ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari persenan daripada persen ini yang nanti akan berguna pada saat bab ke part keempat mengenai pembahasan nantinya analisis risiko, skenario-skenario yang akan dianalisis. Nah, kita mulai dari sini, yaitu dengan sumber buka ini dibagi dengan 100% nya, karena 393 ini merupakan nilai 100% dan di bawahnya adalah penjabarnya. Tapi dalam perhitungan ini perlu untuk dikunci agar nantinya tidak bergeser. Kita kunci menggunakan icon dolar. Kita enter, sudah ketemu. Selanjutnya kita geser sampai ke bawah mentok. Nah, di sini untuk tabel biaya tetap, total biaya tetap ini tidak usah diberikan karena merupakan penjabaran dari bawahnya, dan juga untuk tabel biaya variabel tidak usah diisi karena juga merupakan penjabaran dari di bawahnya. Selanjutnya ini dihitung, yaitu nilai 100%-nya. Bagaimana caranya? Dengan menambahkan setiap persenan-persenan yang telah dijumlahkan sebelumnya. Nah, sebentar. Selanjutnya, nah, bisa dilihat bahwasanya untuk pengeluaran ini merupakan nilai 100% dan 17,5% merupakan nilai bagian dari 100%. Nah, kita bisa lihat nanti akan dibahas di part keempat manakah jumlah biaya yang memang secara ini pengaruhnya sensitif untuk kelayakan usaha dan juga keberlangsungan usaha yang kita pelajari. Selanjutnya kita akan memasuki pada tahap, yaitu adalah tahap kriteria investasi. Pada tahap kriteria investasinya ini, yaitu kita mendapatkan asumsi DF, discount rate atau diskon faktor, yaitu 12%. Untuk 12% ini untuk PV penerimaan. Sebelumnya kita akan mencari nilai dari DF ini, yaitu dengan cara sama dengan 1 dibagi kurung buka kali, yaitu 1 tambah kolom ini. Jangan lupa untuk kolom ini bisa dikunci nanti saja. Selanjutnya kurung tutup, kita berikan pangkat dan kita pangkatkan dengan tahun kolom kita, yaitu dengan tahun ke 0. Nah, ini sudah terisi, tapi sebelumnya di sini kita kunci terlebih dahulu ke nanti pergeserannya tidak berubah. Setelah ini kita geser sampai dengan tahun ke-8. Oke, sudah benar. Maka dari itu kita cari untuk nilai PV penerimaannya. Selanjutnya kita akan mencari mengenai PV penerimaan, yaitu dengan cara sama dengan DF dikalikan dengan nilai pemasukan. Kita enter. Selanjutnya kita akan menggeserkan saja. Sudah ketemu untuk hasilnya. Maka daripada itu, setelah itu kita hitung adalah untuk PV biaya. Untuk PV biaya ini caranya adalah sama dengan DF seperti tadi ya. DF dikalikan dengan pengeluaran. Kita enter. Kita geser sampai ke kanan. Selanjutnya ada nilai keuntungan dengan cara DF dikalikan dengan keuntungan. Tadi pengeluaran, sekarang keuntungan.
Oke, jadi kita sudah klik untuk tertulis, yaitu kita sudah mendapatkan PV penerimaan, PVB, dan juga PV keuntungan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai NPV. Untuk rumus cara mencari NPV adalah dengan, saya ulang ya, adalah dengan klik PV, kita jumlahkan semua, kemudian kita enter, maka sudah akan otomatis keluar sendiri. Untuk NPV caranya adalah dengan sum menjumlahkan antara PV penerimaan dibagi dengan PV biaya. Oke. Selanjutnya untuk net BC adalah dengan menjumlahkan antara nilai keuntungan bersih positif, nilai keuntungan positif PV-nya dibagi dengan yang nilai negatif. Selanjutnya untuk BEP unit, perhitungannya adalah biaya tetap dibagi dalam kurung, ini merupakan penjumlahan misalkan ini adalah F10 ada dari harga panen, penjumlahan harga panen dikurangi dengan F26. F26 ini adalah biaya variabel dibagi dengan kita dalam kurung lagi, yaitu adalah dari harga panen sekarang penjualannya, volume penjualannya sudah ketemu. Selanjutnya adalah BEP penerimaan. BEP penerimaan ini adalah perhitungan daripada biaya tetap dibagi di kurung buka 1. F26 tadi adalah biaya varietas dan juga pembagian dari penjumlahan hasil penjumlahan ini kita enterkan. Selanjutnya untuk mencari ini kita mencari BEP, mencari PP, kita mencari kumulatif terlebih dahulu dengan cara ini adalah sama dengan adalah nilai PV keuntungan. Untuk pinggirnya yaitu adalah dengan nilai ini ditambahkan dengan PV keuntungan tahun tertera dan seterusnya. Nah, karena dalam nilai kumulatif PV per tahun ini tidak ada, yaitu ada yang melebihi dari investasinya, yaitu adalah 47.010.000 pada tahun ke-0. Maka daripada itu kita menggunakan asumsi nilai positifnya saja, yaitu pada tahun ke-7. Kita cari bebek period menggunakan tahun ke-7 ditambahkan dengan N25, ini merupakan adalah investasi, penjumlahan daripada investasi. Selanjutnya kita kurangi dengan angka pada tahun ke-7 dalam kurung dibagi, yaitu angka setelah tahun ke-7 akumulatifnya, tahun ke-8 angkanya ini dikurangi dengan angka pada tahun ke-7 dan kita oke, maka ketemu yaitu 19,23 tahun. Artinya untuk pengembalian modal yaitu lebih lama dari umur bisnis. Yaitu untuk pengembalian modal akan lebih lama daripada umur bisnis yang ada, sehingga ini membutuhkan waktu lama untuk bisa profit. Nah, jadi kurang lebih begitu pembahasan pada kondisi normal dalam kriteria investasi pada usaha tani yang saya kunjungi bersama kelompok saya. Terima kasih, kita akan lanjut ke part keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.